Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pembelajaran PDK hari ini melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya, di mana pembelajaran sebelumnya kita sudah masuk di bab pengolahan makanan khas internasional. Nah, di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor-faktor produksi. Ya, ada 4 macam faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi alam, 2 faktor produksi modal, 3 faktor produksi tenaga kerja, 4 faktor produksi kewirausahaan. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah usaha, harus dipenuhi dulu keempat faktor produksi tadi. Yang pertama, faktor produksi alam. Ini menyangkut bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, gitu ya. Kemudian untuk modal, berarti ini membahas dari mana modal yang akan kita gunakan, apakah sudah punya milik pribadi seperti tabungan, gitu ya, atau berasal dari pihak lain, pinjaman dari keluarga, dari orang tua, atau pinjaman dari pihak ketiga seperti bank atau koperasi. Selanjutnya adalah faktor produksi tenaga kerja. Nah, nanti akan dibahas, sudah kemarin ya, dibahas siapa yang akan melaksanakan usaha tersebut. Ya, yang membuat produknya itu nanti siapa yang akan bertugas untuk mencuci, siapa yang akan bertugas untuk masak, siapa yang akan bertugas untuk bersih-bersih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Jadi bagaimana usaha itu nanti akan dikelola, pengorganisasiannya bagaimana, kemudian pembuatan laporannya bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, itu materi yang sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita sudah masuk ke makanan internasional. Ya, jadi kita akan membahas pengertian dan karakteristik makanan internasional. Karena tentu setiap jenis makanan dari suatu daerah atau negara itu punya ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Jadi makanan khas internasional itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara. Ya, sama seperti makanan khas daerah kemarin, setiap daerah pasti punya jenis makanan khas sendiri-sendiri. Nah, ini kita lebih luas ya, jadi lebih global. Ini nanti ciri khasnya per negara atau tiap negara. Nah, makanan internasional ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah makanan kontinental, yang kedua adalah makanan oriental. Oke, kita akan bahas satu persatu dari jenis makanan tersebut. Kita mulai dulu dari yang pertama, ini masakan atau makanan kontinental. Jadi masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang memiliki daratan yang luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, dan negara-negara di benua Eropa. Dan biasanya yang lebih mendominasi adalah negara-negara di benua Eropa karena di sana yang jenis-jenisnya itu lebih bervariasi. Ya. Oke, sekarang kita ke karakteristiknya. Jadi makanan kontinental itu seperti apa sih? Ya. Yang pertama, kita mungkin ambil dari negara paling banyak menu kontinentalnya ya, negara-negara di benua Eropa. Itu ternyata terbagi menjadi 3 selera. Ya, ada selera di Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Di Eropa Barat, negara-negaranya meliputi Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Ini menyukai pemakaian bumbu yaitu merica dan garam. Ya, jadi kalau kalian perhatikan itu memasak masakan kontinental itu lebih sederhana daripada
kita membuat masakan di daerah kita. Ya, di sana biasanya hanya misal daging dimarinasi, kemudian dipanggang, ditambah dengan garam, merica, selesai, sudah bisa dimakan gitu ya. Beda dengan kita yang prosesnya bisa diungkep dulu ya, setelah diungkep nanti digoreng dan lain sebagainya. Ya, jadi di sana proses memasaknya lebih sederhana. Kemudian kita lanjutkan ke wilayah Eropa Timur. Negaranya meliputi Cekoslowakia, Hungaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, dan Rumania. Ini juga hampir sama, tetapi ini menggunakan rempah yang lebih tajam sedikit, ya, seperti lada hitam. Kemudian di wilayah Eropa Selatan, wilayahnya meliputi Italia, Portugal, Spanyol. Ini lebih tajam lagi, mereka juga menggunakan pala dan kayu manis. Ya, itu 3 pembagian selera di benua Eropa. Selanjutnya, masakan atau makanan kontinental itu memiliki susunan menu. Ya, di sana kalau mau makan itu ada susunan menunya. Kalau zaman dulu masih yang berbau kerajaan sekali, ya, yang masih bangsawan-bangsawan itu, urutan menunya sangat banyak, sampai 9. Ini sudah disebutkan di sini ya, mulai dari appetizer, soup, entree, main dish, dessert, dan lain sebagainya sampai liquid. Jadi ada 9 urutan menu makanan. Jadi kalau ada jamuan makan, ini nanti proses makannya itu bisa sangat lama karena semua diurut dari appetizer dulu. Berarti semua tamu undangan dapat 1 piring appetizer. Nanti appetizer selesai, ada petugas mengambil piring, petugas lain memberikan menu selanjutnya, sup, dan seterusnya sampai ke yang ke-9. Jadi kalau yang susunan menu tradisional itu masih sangat banyak sekali. Tetapi semakin berkembangnya waktu, ini kemudian urutan menu disederhanakan. Ya, paling banyak itu adalah ada 4 jenis atau 4 urutan menu untuk masakan kontinental. Yang pertama adalah appetizer, makanan pembuka. Yang kedua adalah soup. Yang ketiga main course. Dan yang keempat dessert. Ya, ada yang menyederhanakan lagi soup, ada yang memasukkan ke appetizer. Jadi cukup 3 urutan menu saja, appetizer, main course, dan dessert. Ya. Kemudian selain urutan menu, ternyata di negara-negara kontinental itu juga mengenal yang namanya pembagian waktu makan. Ada 6 pembagian waktu makan. Yang pertama adalah breakfast, sarapan, yaitu jam 6 sampai jam 9 pagi mereka sarapan. Biasanya menggunakan sumber karbonya bisa dari oat, bisa dari roti, gitu ya, bisa dari sereal. Kemudian dilengkapi dengan susu, biasanya seperti itu. Kemudian nanti sekitar jam 10 itu ada brunch, ya. Bukan sarapan dan bukan makan siang. Ini biasanya cemilan. Cemilan yang ditemani dengan kopi, ini brunch. Selanjutnya nanti siang antara jam 12 sampai jam 3 itu waktunya lunch, makan siang. Ini menunya sudah lebih berat. Oke. Kemudian afternoon tea antara jam 4 sampai jam 6. Ya, kalau kalian lihat di film-film barat itu ada upacara minum teh gitu ya, acara minum teh dan lain sebagainya, itu biasanya di sore hari. Ini juga biasanya hanya cemilan dan teh. Ya. Selanjutnya dinner, makan malam antara jam 7 sampai jam 9. Ini juga makanan berat. Ya. Bisa steak, daging panggang dan lain sebagainya. Kemudian ini tidak selalu, tapi ada juga yang namanya supper. Ini adalah makan tengah malam. Kalau ini biasanya ketika mereka selesai melakukan kegiatan di malam hari, seperti nonton bioskop dan lain sebagainya.
Oke, sekarang kita ke masing-masing penjelasan dari susunan menu tadi ya, tapi kita ambil 3 yang paling utama saja. Yang pertama adalah appetizer, makanan pembuka. Ini biasanya berfungsi untuk membangkitkan selera makan. Jadi ini fungsinya itu untuk merangsang indera perasa, ya, merangsang lidah agar siap untuk menikmati makanan selanjutnya, ya, membangkitkan selera makan. Kemudian rasanya biasanya menyegarkan, ringan, berukuran kecil, dan berpenampilan menarik. Ya. Sering juga mereka menggunakan bahan-bahan yang memiliki rasa sedikit asam, karena ternyata rasa asam itu membuat indera perasa kita menjadi lebih peka. Kemudian bisa berupa hidangan panas seperti sup atau hidangan dingin seperti salad, koktail, dan lain sebagainya, yaitu untuk appetizer. Kemudian untuk main course, makanan utamanya, ya, ukuran porsinya lebih besar tentunya. Kemudian disajikan lengkap, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, tetapi untuk makanan kontinental beda dengan kita, jadi di sana kandungan karbohidratnya itu lebih sedikit daripada kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Jadi mereka kalau misalkan makan daging, ya yang utama adalah dagingnya. Tidak seperti di kita, kalau yang utama adalah nasinya, baru nanti ditambah dengan lauk pauk. Ya. Kalau di sana tidak, biasanya karbonya itu untuk pelengkap. Jadi misalkan makan steak, ya dagingnya yang paling besar, nanti karbonya bisa dari kentang gitu ya, yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian sayur mayurnya bisa ditambah buncis, asparagus, dan lain sebagainya. Jadi sayur mayur di sana juga berbeda dengan di kita. Jadi sayur mayurnya juga tergantung apa yang tersedia di sana. Jadi di sana mungkin karena negara dengan 4 musim ya, tidak seperti kita yang jenis sayur mayurnya banyak. Di sana kebanyakan seperti asparagus, brokoli, buncis, kemudian kembang kol masih ada. Jadi di sana kalau kita nyari bayam itu susah, kangkung gitu ya, itu susah. Ya, jadi tidak selalu di tiap negara punya jenis sayuran yang sama. Oke, itu tadi main course. Kemudian yang dessert. Ya, ini makanan penutup atau bisa dibilang pencuci mulut. Ini biasanya memiliki rasa yang manis. Dan di sana punya 3 jenis dessert. Ada yang hot dessert, ada yang cold dessert, ada yang frozen dessert. Ya. Hot berarti agak hangat-hangat gitu ya, 60 derajat Celcius kira-kira segitu suhunya. Misalkan seperti pancake, kue sus, dan lain sebagainya. Jadi yang setelah selesai dimasak langsung dihidangkan, yaitu yang hot dessert. Kemudian yang cold dessert berarti ini makanan yang dingin, dingin suhu biasa ya, dingin bukan dingin suhu yang ada esnya. Jadi suhu biasa seperti macam-macam puding, ya, itu dingin. Kemudian ada yang frozen dessert, kalau ini yang biasanya pakai es-es ya, seperti es krim. Ya, itu tadi 3 susunan menu dari makanan kontinental. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis makanan internasional yang kedua, itu adalah makanan atau masakan oriental. Ya, masakan oriental adalah masakan yang berasal dari negara kepulauan di daerah Asia. Ya, kita termasuk di dalamnya. Jadi, negara-negaranya ya yang ada di Asia seperti kita di Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Oke, sekarang kita ke karakteristiknya. Seperti apa sih ciri-ciri makanan oriental? Nah, yang pertama bisa dilihat dari bumbunya. Nah, makanan oriental itu kebanyakan menggunakan bumbu-bumbu yang fresh.
Ya. Beda dengan yang kontinental. Kalau di kontinental mereka banyak menggunakan bumbu-bumbu kering seperti garam, lada itu sudah dibuat lada bubuk. Ya. Kemudian herb kalau kalian tahu itu sejenis bumbu dari daun-daunan gitu ya. Tetapi biasanya yang digunakan untuk bumbu spaghetti dan lain sebagainya itu juga sudah dibuat kering. Jadi daun-daunannya sudah kering, basil dan lain sebagainya itu sudah kering, tinggal ditabur-taburkan saja. Tapi kalau di Oriental ini masih banyak sebagian besar yang menggunakan bumbu-bumbu yang fresh. Jadi misalkan bawang putih harus digeprek dulu gitu ya, harus dicincang dulu, harus diulek dulu dan lain sebagainya. Jadi bumbunya yang fresh ya. Bawang putih ini menjadi bumbu utama di kebanyakan negara-negara Oriental. Kemudian banyak menggunakan berbagai macam kecap ya, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen dan lain sebagainya. Sekarang ke penyajiannya. Nah, makanan Oriental ini biasanya dihidangkan dengan makanan pokok atau sumber karbohidratnya seperti mie, nasi, jagung, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bahan makanannya ini sangat bervariatif. Ya. Sayurannya yang digunakan jenisnya banyak. Kemudian daging juga ada. Dagingnya bisa dari daging sapi, daging kambing, daging unggas, sampai ke macam-macam seafood atau hasil laut dan ikan-ikanan. Itu banyak sekali bahan makanannya untuk makanan Oriental. Kemudian menu di Oriental itu tidak mengenal susunan menu, ya. Jadi tidak ada nanti diharuskan dulu dessert, nanti selesai main course dan lain sebagainya. Jadi beda ya. Kalau di kontinental ada jamuan makan, semua ada waktunya. Waktunya appetizer, semua dapatnya appetizer dulu gitu ya. Appetizer selesai baru diganti dengan main course dan lain sebagainya. Coba kalau di kita, ketika kita sedang ada acara jamuan makan seperti kondangan dan lain sebagainya, nggak ada yang namanya susunan menu dulu gitu ya. Kalian ambil appetizer-nya dulu dan lain sebagainya. Enggak. Langsung ditumpahkan di satu piring ya kan, ambil nasinya, ambil sayurnya, ambil lauknya, sekalian ambil buahnya, sekalian ambil es krimnya, sambil bawa minumannya, baru setelah piringnya penuh dengan makanan, kita cari tempat duduk baru mulai makan ya, tidak perlu pakai urutan menu dan lain sebagainya ya. Jadi berbeda ya antara kontinental dan oriental. Nah, teknik pengolahannya sekarang. Kalau tadi di kontinental pengolahannya itu mudah, ya, hanya menggunakan bumbu-bumbu kering, tinggal ditabur-taburkan, kemudian dimasak, entah itu dipanggang atau bakar dan lain sebagainya. Kalau di kita teknik pengolahannya kompleks, ya. Ada yang menggunakan dikukus, ada yang menggunakan dipanggang, ada yang perpaduan dari berbagai macam jenis teknik pengolahan ya. Namun cara penyajiannya simple karena nggak ada susunan menu tadi ya. Semua disajikan sekaligus, tinggal nanti yang mau makan ambil sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Selanjutnya bumbunya ya. Bumbu-bumbu yang lain selain bumbu utama yang ada di atas ini ya. Di negara Oriental ini biasanya mengenal rempah-rempah yang sangat banyak. Ya, jadi tergantung dari mana asal negaranya. Tapi kalau di negara-negara Asia ini memiliki jenis-jenis rempah yang sangat banyak. Jadi makanannya pun banyak yang menggunakan bumbu dari rempah-rempah yang di beberapa negara itu rempah-rempahnya yang sangat tajam. Oke, sekarang kita akan coba lihat satu persatu, tidak semua, tapi dari beberapa negara yang memiliki jenis makanan yang sangat menonjol. Ya, kita mulai dari negara Cina.
Nah, makanan Cina ini merupakan salah satu makanan oriental yang dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Bisa kalian lihat di Indonesia banyak sekali restoran Cina. Ya. Makanan-makanan Cina juga sudah familiar di tempat kita. Nah, coba kita lihat ciri-ciri dari masakan Cina. Ya, yang pertama, makanan pokok berupa nasi yang dihidangkan dengan lauk pauk. Ya, hampir sama dengan kita ya. Selanjutnya, nasi kadang diganti dengan mie atau bihun, sama lagi. Kemudian, lauk pauk yang sering digunakan adalah daging babi, unggas, telur, dan seafood. Ya, di sana memang di beberapa negara-negara Cina itu banyak menggunakan daging babi sebagai daging utamanya. Jadi di sana daging utamanya daging babi. Kalau misalkan ada acara makan bersama dan lain sebagainya, itu yang utama harus ada daging babinya. Beda kalau di kita mungkin yang kalau daging-dagingan yang utama adalah daging sapi, ya. Kalau di sana daging babi yang utama. Selanjutnya, sayuran yang sering digunakan seperti rebung, sawi, kol, kembang kol, tahu, jamur, dan lain sebagainya. Nih, selanjutnya bumbunya. Bumbunya yang sering digunakan adalah macam-macam kecap. Jadi di sana sering pakai kecap manis, kecap asin, dan lain sebagainya, gitu ya. Saus tiram, bawang putih, minyak babi, minyak wijen, minyak kacang. Biasanya minyak dari lemak berbagai macam bahan makanan itu mereka simpan dan mereka gunakan untuk masak. Oke. Selanjutnya, alat makannya. Nah, kalau di masakan Cina, alat makan yang sering digunakan adalah mangkok dan sumpit. Nih, jadi kalau kalian lihat di film-film Cina, mau makan nasi pun nasinya pun masukkan ke dalam mangkok. Ya, jarang menggunakan piring. Ya, piring biasanya hanya untuk menyajikan sayur-sayurannya, tetapi mereka makanannya bawa mangkok sendiri-sendiri, diisi nasi, kemudian ambil sayurnya, letakkan di mangkok, ambil lauknya, letakkan di mangkok menggunakan sumpit. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah masakan Jepang. Ini negara kedua yang jenis masakannya banyak dikenal di seluruh dunia, ya, sangat familiar. Hampir setipe dengan masakan Cina, mereka juga bahannya sering menggunakan kecap manis, kecap asin, dan lain sebagainya, gitu ya, hampir setipe. Kemudian, bedanya dengan negara Asia yang lain, masakan Jepang ini sering menggunakan bahan mentah berupa ikan atau daging ayam. Ya, tapi yang paling sering adalah ikan. Ya, jadi mereka sering menggunakan daging ikan yang masih mentah, jadi tanpa melalui proses pematangan, ya, tanpa melalui proses dimasak, bisa langsung dikonsumsi kalau masakan Jepang. Kemudian di Jepang ini sudah sedikit dipengaruhi oleh gaya Amerika, walaupun tidak kemudian mereka membuat susunan menu seperti itu, tidak, ya, tapi mereka sudah mengenal penyajian hidangan pembuka, hidangan inti, dan dessert, walaupun urutannya tidak sejelas yang ada di makanan kontinental. Kemudian bumbu yang banyak digunakan adalah bawang putih, ya, hampir sama seperti Cina ya. Tapi kalau di Jepang ini sering juga menggunakan jahe. Nah, rempahnya yang paling sering digunakan adalah jahe. Kemudian lada, macam-macam kecap, cuka. Ya, cuka ini sering sekali digunakan untuk pengolahan masakan di Jepang dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahan makanannya hampir sama seperti Cina tadi. Jadi ada daging-dagingan, ya, daging babi juga mereka mengenal, kemudian unggas dan seafood, ya, ikan ini paling sering dikonsumsi di Jepang, paling banyak mereka mengkonsumsi ikan, ya. Penyajiannya juga hampir sama seperti di Cina, hanya saja kalau di Jepang ini biasanya peralatan makanannya itu
peralatan makannya itu menarik. Mereka sering menggunakan berbagai macam wadah porselen dengan corak yang bagus dan lain sebagainya. Ya. Jadi peralatan makan yang menarik dan berbahan porselen. Ya, itu tadi masakan Jepang. Selanjutnya, ini yang negara-negara Timur Tengah ya. Memiliki ciri khas yang hampir sama, itu masakan India, Arab, Pakistan. Ya. Yang pertama ciri-cirinya, makanan pokok berupa nasi dan bermacam-macam roti. Mereka mengenal macam-macam roti. Kalau kalian perhatikan di daerah kita yang ada makanan India, Arab, ya, kalian juga sudah kenal dengan roti Maryam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka kadang pakai nasi, tapi kadang juga menggunakan roti sebagai makanan pokoknya. Kemudian lauk pauknya seperti gulai, kari, kambing guling, daging panggang, dan lain sebagainya. Nah, kalau di India, Arab, Pakistan biasanya kalau daging-dagingan itu sajikan masih dalam bentuk utuh ya, ada daging guling ya, biasanya kambing guling dan lain sebagainya. Nah, kari ini juga makanan khas dari sana. Ini bumbu rempahnya sangat tajam. Kemudian antara Arab, India, Pakistan ini yang bumbu rempahnya paling tajam di kari itu adalah yang India. Itu sangat tajam dan terasa sekali bumbu rempahnya. Kemudian bumbunya ini biasanya sudah dikeringkan dulu, jadi mereka seperti kunyit, kemudian lada, kemudian bawang putih dan lain sebagainya. Sebagian besar itu sudah dibuat dalam bentuk bubuk terlebih dahulu, ya pala dan lain sebagainya. Jadi memudahkan mereka dalam memasak, jadi nggak perlu diulek dulu dan lain sebagainya. Ya. Tapi tidak selalu semuanya seperti itu, ya hanya sebagian besar. Selanjutnya, karena di negara-negara Timur Tengah ini banyak daging unta, ya mereka utamanya daging unta. Jadi di sana kalau misalkan Idul Adha, ya kurban yang paling banyak itu juga menggunakan kurban dari hewan unta. Nah, karena di sana memang banyak seperti itu. Nah, karena banyak hewan unta, mereka menjadi daging utamanya. Itu sering mereka membuat minyak dari daging unta. Ya. Kemudian minyak unta ini digunakan untuk menggoreng atau menumis. Nah, sekarang untuk cara makannya, kalau tadi yang di Cina, Jepang hampir sama ya, menggunakan mangkuk, kemudian alat makannya berupa sumpit. Kalau di Timur Tengah, India, Arab, Pakistan, walaupun Pakistan bukan Timur Tengah, tapi masih kental sekali dengan nuansa Timur Tengahnya. Ini biasanya makan dengan tangan dan bersila di lantai. Ya, itu India, Arab, Pakistan. Nah, sekarang kalau daerah kita ini masuk ke dalam rumpun Melayu. Jadi jenis makanannya juga hampir sama. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, ya itu jenis makanannya hampir sama. Makanan pokok berupa nasi, ya. Utama ya kalau di kita belum makan nasi berarti belum makan. Kemudian banyak menggunakan kelapa di dalam masakannya, ya. Entah itu kelapa diparut atau yang digunakan adalah santannya, tetapi banyak sekali olahan makanan yang menggunakan kelapa. Ya, coba kalian perhatikan saja di kita yang makanan menggunakan kelapa itu banyak sekali jenisnya. Kelapa parut digunakan untuk urap, ya, digunakan untuk istilahnya toppingnya di segala macam jenis snack. Ya. Dan santannya ini banyak digunakan untuk membuat berbagai jenis masakan, entah itu yang manis seperti kolak, jenang, dan lain sebagainya, atau yang masakan yang digunakan untuk pelengkap
makan seperti sayur lodeh, sayur bobor, gulai, dan lain sebagainya. Ya, jadi karena di negara-negara Melayu ini kita ada di daerah tropis, banyak terdapat pohon kelapa, jadi kelapa ini sering masuk menjadi salah satu bahan makanan yang digunakan untuk mengolah masakan. Ya. Kemudian sayuran dan lauk pauknya juga beraneka ragam di sini. Ya, mulai dari daging, unggas, ikan, seafood di sini ada semua. Sayurannya pun beragam, ya. Apalagi di Indonesia ya yang kita tahu sekali ya. Di sini ada kangkung, ya yang mungkin kalian kalau cari di Eropa itu nggak ada kangkung. Kemudian selada air atau kenci, ya coba kalian cari di Eropa itu nggak ada. Keruban sawah, ya kan. Kemudian apalagi ya yang banyak di sini ya. Triwis, coba aja itu triwis itu nggak ada di sana, ya kan. Jadi sayurannya di kita itu banyak sekali. Oke, tadi sudah kita pelajari ya dua jenis makanan internasional, kontinental dan oriental. Kontinental itu dari negara-negara berdaratan luas, dari benua Amerika, Australia, Eropa. Ya, Eropa yang jenis makanannya paling banyak. Kemudian untuk yang oriental itu dari negara-negara kepulauan di daerah Asia, walaupun tidak selalu semuanya kepulauan ya. Nah, karena tadi sudah selesai kita pelajari, maka coba nanti materi tadi silahkan kalian catat di buku catatan masing-masing, sehingga nanti kalau mau belajar itu lebih mudah. Ya. Kemudian dari pembahasan tadi coba kalian simpulkan, ya. Coba kalian simpulkan perbedaan-perbedaan antara makanan kontinental dan makanan oriental, ya. Terserah kalian mau dibuat dalam bentuk tabel atau tidak, itu silahkan, terserah pada kalian. Kemudian hasilnya dituliskan di buku. Ya, perbedaannya kan tadi banyak sekali ya. Bisa dari bumbunya, bisa dari cara pengolahannya, bisa dari cara penyajiannya, bisa dari bahan makanannya, bisa dari menunya, ya, dan lain sebagainya. Oke, dan ini Bu Fitri juga ingin menambahkan di sini, lupa belum saya tuliskan, ditambahkan pula coba kalian cari contoh-contoh makanannya. Ya, tadi yang makanan kontinental itu contohnya apa saja gitu ya. Yang makanan oriental apa saja, tapi sudah per bagian. Kalau yang kontinental mungkin contoh dari dessert, main course, appetizer, ya dituliskan. Kalau yang makanan oriental itu contoh dari makanan Cina, makanan Jepang, India, Arab, Melayu, begitu ya. Jadi sudah per negaranya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada salah kata Bu Fitri minta maaf. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, ya. Tetap di rumah saja, kalaupun harus terpaksa keluar rumah, kemudian bertemu dengan orang lain ya dari luar daerah, dari luar rumah, tolong gunakan masker. Oke? Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.